Assalamualaikum, semoga masih tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, saya, Linda Auliatul Fauzah, akan mempresentasikan mengenai materi pendidikan agama Islam tentang penyelenggaraan jenazah. Sepertinya kali ini videonya akan sedikit lebih panjang ya dari biasanya, karena memang banyak hal yang perlu diketahui untuk penyelenggaraan jenazah. Berikut ini materi-materinya. Yang pertama, yakni kewajiban terhadap jenazah. Ketika seseorang meninggal dunia, maka hal yang perlu kita lakukan adalah 1. Memejamkan mata jenazah dan memohonkan ampun kepada Allah. Yang kedua, seluruh badannya hendaknya ditutup dengan kain. Yang ketiga, tinggikan sedikit tempat jenazah. Hal ini dilakukan agar aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, arahkan jenazah ke kiblat. Berikutnya yakni mengenai perawatan jenazah. Hal-hal yang akan kita bahas dalam perawatan jenazah yakni memandikan jenazah, mengafani jenazah, mensolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Yang pertama yakni memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah: 1. Jenazah adalah orang Islam. 2. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. Selanjutnya, yang berhak memandikan jenazah adalah jika jenazah sudah balik, diutamakan adalah mahram dari jenazah tersebut. Jika jenazahnya adalah anak-anak, maka laki-laki ataupun perempuan dewasa boleh memandikannya. Adapun niat memandikan jenazah berbunyi, nawaitu ada al-ghusli an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Lafadz hadzal mayyiti diganti hadhil mayyitati jika jenazahnya perempuan. Akan tetapi, jika ketika kita akan memandikan jenazah tidak terdapat air, lafal memandikan jenazah diganti dengan niat tayamum untuk jenazah. Berbunyi, nawaitu tayammuma hadzal mayyiti listibahatis shalah alaih. Lafadz hadzal mayyiti diganti dengan hadhil mayyitati jika jenazahnya adalah perempuan. Mengenai prosedur memandikan jenazah akan disajikan melalui video berikut ini. Memandikan jenazah. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya, yaitu pemuka agama. Hal yang harus disiapkan oleh orang yang memandikan jenazah yaitu masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana. Jika 4 liter air ditambah 1 mug daun bidara. Jika 8 liter air ditambah 2 mug daun bidara. Jika 12 liter air ditambah 3 mug daun bidara. Jika 15 liter air ditambah 4 mug daun bidara. Jika 20 liter air ditambah 5 mug daun bidara. Menyiapkan kapur barus dan air. Kapur barus batangan, jika 4 liter air ditambah 2 batang kapur barus. Jika 8 liter air ditambah 4 batang kapur barus. Jika 12 liter air ditambah 6 batang kapur barus. Jika 16 liter air ditambah 8 batang kapur barus. Jika 20 liter air ditambah 10 batang kapur barus.
Petugas yang memandikan jenazah harus menggunakan masker. Gunanya untuk menghindari bau yang tidak enak dan menghindari penyakit tertular. Sarung tangan. Gunanya supaya tidak tertular penyakit dari jenazah. Sepatu boot dan celemek. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah menggunakan kain. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Posisi jenazah harus terlentang. Selanjutnya, melepas pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju jenazah dibuka biasa. Dengan cara bagaimana? Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Satu orang lagi melepaskan baju jenazah dan hanya orang ini yang dapat melihat saat membuka baju jenazah. Jika jenazah sudah kaku, baju jenazah mulai digunting dari bagian bawah lengan kemudian dari kaki bagian bawah. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Berikut ini air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup jenazah dan 2 orang bertugas memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, membersihkan lubang-lubang di bagian kepala, membersihkan mata, telinga, dan hidung. Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur menggunakan handuk waslap. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Pertama, membasuh bagian wajah. Kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Ketiga, mengusap kepala jenazah. Keempat, membasuh kedua kaki kanan dan kiri. Selanjutnya, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, sunnah total siramannya adalah ganjil, menyiram dari bagian kepala secara perlahan dengan hitungan ganjil. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Setelah selesai, kemudian dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir dengan menggunakan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Kemudian, kain yang basah disingkirkan dan diganti dengan kain yang baru. Setelah semuanya selesai, jenazah siap dikafani. Berikutnya yakni materi mengkafani jenazah. Kain kafan untuk jenazah laki-laki terdiri dari 3 helai kain, sedangkan kain kafan jenazah perempuan terdiri dari 5 helai kain. Untuk mengkafani jenazah yang melakukan ihram, maka cukup dikafani dengan kain ihram tersebut. Bagi laki-laki tidak boleh ditutup kepalanya dan bagi perempuan tidak boleh ditutup wajahnya, serta tidak boleh diberi wangi-wangian. Bagi jenazah yang mati syahid, cukup dikafani dengan kain yang menempel di tubuhnya saat meninggal. Jika ada pakaian yang terbuat dari besi atau kulit, maka hendaknya ditanggalkan. Biaya pembelian kain kafan hendaknya diambil dari pokok harta peninggalan jenazah.
Adapun untuk lebih jelasnya bagaimana cara mengkafani jenazah akan saya sajikan lewat video berikut ini. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm, yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm, yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah, kemudian letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Selanjutnya, mensolati jenazah. Jenazah yang telah suci dimandikan dan dikafani, kemudian disolatkan, diletakkan di depan jamaah atau sebelah kiblat. Apabila jenazah laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Adapun bila jenazah perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Usahakan ketika mensolati jenazah terdiri dari 3 baris atau shaf. Dilakukan dalam 4 kali takbir. Niat sholat jenazah berbunyi usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Lafadz hadzal mayyiti jika jenazah adalah perempuan maka diganti dengan hadzihil mayyitati. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, disunahkan diawali dengan ta'awudz. Takbir kedua membaca sholawat atas Nabi, yakni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takbir ketiga membaca doa Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apabila jenazah adalah perempuan maka domirhu diganti dengan ha.
menjadi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Jika jenazahnya adalah perempuan, maka domir hu diganti dengan ha, menjadi Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Selanjutnya mengucap salam sambil menengok ke kanan lalu ke kiri. Selanjutnya, proses perawatan jenazah yang terakhir, yakni menguburkan jenazah. Disunahkan menyegerakan menguburkan jenazah. Disunahkan meluaskan lubang kubur. Sebelum dikubur, disunahkan ahli waris hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang jenazah, jika jenazah mempunyai hutang. Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Ketika meletakkan jenazah, hendaknya membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah. Lebih lanjut mengenai menguburkan jenazah akan dijelaskan pada video berikutnya. Menguburkan jenazah. Hal yang harus dilakukan dalam menguburkan jenazah yaitu menggali lubang lahat. Lubang untuk menguburkan jenazah dikenal ada 2 macam, yakni lahat dan syak. Panjang galian dari permukaan tanah berukuran 200 cm. Lubang yang ada di video ini adalah lubang lahat. Dengan keterangan A. Tinggi galian 130 cm, B. Tinggi liang lahat dari dasar galian 55 cm, C. Lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm, dan D. Lebar liang lahat 75 cm. Selanjutnya, membawa jenazah ke kubur dari arah posisi kaki jenazah. Turunkan secara perlahan dengan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasul. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tausiah bisa disampaikan pada saat dimasukkan ke dalam lubang lahat atau setelah dikuburkan. Meletakkan posisi jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kiblat. Selanjutnya, jenazah diberi bantalan kepalan tanah pada sisi kepala jenazah. Selanjutnya, melepas tali pengikat pada jenazah. Kemudian, lubang lahat tersebut ditutup oleh papan. Setelah lubang lahat ditutup, maka setiap muslim yang hadir disunahkan menggenggam tanah dengan 3 genggaman, lalu taburkan ke dalam kuburan. Kemudian, lubang kubur tersebut ditutup dengan tanah. Meninggikan kuburan agar diketahui bahwa itu adalah kuburan sehingga tidak dihinakan. Kemudian, tancapkan batu atau papan di atas kuburan, tepat di atas kepala dan kaki jenazah, tujuannya agar dikenal. Hendaknya setiap muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Setelah penjelasan mengenai perawatan jenazah, maka hal yang perlu kita bahas adalah mengenai takziah atau melayat, yakni mengunjungi keluarga jenazah dengan maksud untuk menghibur dan memberi semangat. Ketika takziah, hendaknya kita mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah untuk jenazah. Hindari perkataan yang dapat menambah kesedihan keluarga jenazah. Usahakan untuk turut mensolati dan ikut mengantarkan ke pemakaman. Dianjurkan untuk membuatkan makanan bagi keluarga jenazah. Kemudian yang terakhir adalah ziarah kubur, yakni berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Ketika ziarah kubur, hendaknya tidak banyak bicara mengenai urusan dunia.
diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan dan menduduki nisan. Ketika memasuki makam, hendaknya membaca Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa inna insyaallahu bikum lahiqun.